Breaking news, Federasi Sepak Bola Aljazair atau FAF secara resmi menyampaikan protes ke FIFA terkait keputusan wasit saat mereka dikalahkan Argentina 3-0. Menurut FAF, tim mereka dirugikan oleh beberapa keputusan wasit Simon Marciniak. Menit ke-32, Lionel Messi melakukan pelanggaran keras terhadap Aisha Mandi. Insiden ini dianggap seharusnya bisa berujung kartu merah bagi Messi, tapi tidak dihukum. Lalu menit ke-74, Alexis McAllister melakukan sikutan ke wajah Ibrahim Maza yang juga tidak diberi sanksi. Gimana nih, saya? Nah, hal ini muncul ya karena memang Lionel Messi yang melakukannya ya. Ini berdasarkan karena Messi hat-trick, jadi Betul. semuanya panas. Jadi hal ini digoreng-goreng ya. Digoreng Nah, terus. padahal banyak sekali pembelaan ataupun bukan pembelaan, tapi statement atau point of view dari legend-legend sepak bola yang lebih mengerti bola daripada orang-orang yang mengkritik hal ini ya. Datang dari Zlatan, kemudian dari Zidane juga, Zinedine Zidane, kemudian dari Thierry Henry ya. Iya. Thierry Henry dan Zidane kan orang yang pernah memenangkan World Cup kan. Itu. Nah, hal itu ditanggapi oleh mereka jika, apalagi yang paling disoroti adalah statement dari Zidane. Zidane itu mengatakan jika ya sepak bola itu olahraga fisik, pasti akan ada kontak fisik gitu kan. Nah, kalau pelanggaran atau tidak itu tergantung dari jenis pelanggarannya atau dari jenis kejadiannya gitu kan. Betul. Nah, menurut Zidane dalam kejadiannya Messi ketika dia di screenshot ya menginjak pemain musuh itu dianggap menginjak, tapi kata Zidane itu adalah bukan tindakan yang memiliki keinginan untuk mencederai gitu, karena Messi itu ingin merebut bola kan. Iya, Dan itulah kenapa tidak dihukum gitu. Betul, jadi secara niat memang tidak niat untuk mencederai, tetapi memang tujuannya ingin mengambil bola, lalu terhalang oleh kaki lawan. Apalagi bukan situasi sedang menyerang atau segala macam ya, Sen, ya. Karena situasinya ya sedang pressing saja merebut bola gitu kan. Iya kan pada saat itu memang penguasaan bola baru banget di clearance oleh Aljazair, dan Aljazair mau lepas dari tekanan Argentina kan pada saat itu. Dan uniknya orang-orang yang masih meragukan ataupun masih mempertanyakan hal ini, kenapa Messi tidak di kartu merah, itu berasal dari orang-orang yang sepertinya tidak nonton bola ya. Sepertinya mereka, kenapa gue katakan mereka tidak biasa menonton bola, karena kalau orang yang biasa nonton bolanya itu nonton dari 90 menit gitu kan. Ya mungkin untuk sebagian orang langganan video itu sulit ya, atau langganan platform streaming lain sulit, apalagi sekarang kan kebanyakan orang tidak punya TV kan. Jadi nonton bola itu susah gitu. Untuk orang yang terbiasa nonton bola, bener-bener nonton full time 90 menit, bukan dari cuplikan atau dari screenshot ya kan, bisa langsung menjelaskan ini kenapa tidak kartu merah. Ya bisa dijelaskan karena ini memang bukan pelanggaran, ini memang pelanggaran, tapi kan masalahnya kenapa Messi tidak di kartu merah katanya. Ini paling maksimalnya hukuman untuk Messi itu cuma kartu kuning. Dan itu pun kalaupun tidak mendapatkan kartu kuning juga, kartu kuning kan didapatkan setelah beberapa teguran dulu ya. Kalau untuk pelanggaran ringan gitu kan, pelanggaran ringan agak menengah ke berat ibaratnya dapat teguran. Nah, di pelanggaran kedua baru dihadiahi kartu kuning. Sedangkan Messi di pertandingan ini kan ya ini baru mistake pertamanya Messi gitu kan, dengan unsur ketidaksengajaan tersebut. Jadi jangankan kartu merah, kartu kuning aja kalau menurut gue memang tidak layak mendapatkan kartu kuning. Tapi kalau untuk menurut gue ini kartu kuning ya. Jadi kartu kuning itu bukan dari teguran dan juga segala macam. Kalau misalkan memang ada teguran itu kalau kartu kuning kan tergantung jenis pelanggarannya. Ketika wasit mengeluarkan kartu, entah kartu kuning, kartu merah, bahkan sekarang ada kartu biru kan di sepak bola, itu tergantung pelanggarannya. Kalau memang ini dianggap pelanggaran berat, menurut gue ya wajar kalau misalkan kartu kuning. Tapi kalau kartu merah, nah statement itu keluar dari orang-orang yang membenci hat-tricknya Lionel Messi kan, gitu, termasuk orang yang membuat kejadian ini sebagai bahan jualan, yaitu Koci kan. Koci kan ini kartu merah seharusnya ya. Ini lucu banget ya, Mbak. Ya gue pasti tahu lah, Koci pasti nontonin sepak bola dari era dia 80-an dan juga segala macam. Tapi bagi orang-orang yang biasa nonton bola, pelanggaran-pelanggaran ini itu hal biasa dan mentok-mentok saja di kartu kuning gitu kan. Nah, ini tidak di kartu. Tapi kebanyakan yang ini tuh kan ini harusnya kartu merah. Bahkan dari Federasi Sepak Bola Aljazair saja itu menuntut jika Messi itu harus di kartu merah. Ini kan lucu ya, lucu banget gitu kan. Sedangkan sudah dibuat statement ya, walaupun kita tahu ya kenapa Zidane
membela Messi ya karena dia tahu bola kan. Kenapa Henry membela Messi? Karena memang pernah satu tim dan juga segala macam. Itu kan opini-opini mereka gitu kan. Dan juga banyak sekali legend-legend yang lain yang mengomentari hal ini sama seperti Vieri dan juga yang lain-lainnya. Itu hal biasa di sepak bola dan kalau nggak pelanggaran ya memang tidak pelanggaran gitu kan. Apalagi point of view wasit. Sekarang kan yang mempertanyakan kenapa ada VAR, hal itu tidak dicek kan. Jadi VAR itu kan bisa intervensi kepada wasit utama. Nih lihat nih ada foto sepertinya ini ada itikat kartu merah gitu. Kembali lagi ke keputusan wasit utama kan. Karena memang pada saat kejadian tersebut posisi wasit juga tidak jauh dari posisi tersebut. Nah, untuk orang-orang yang hanya bisa menilai dari screenshot, cari saja replaynya gitu biar kalian tahu itu pelanggaran enggak sih gitu kan. Kalau misalkan seperti ini di kartu merah melihatnya dari screenshot kayaknya ada gestur gini aja kan, misalkan cuma sekedar nempel kartu merah padahal enggak nonjok kan, karena memang dilihatnya dari bentuk foto ya, bukan potongan video selengkapnya gitu kan. Karena kalau foto ya nempel itu kan pasti membuat point of view yang lain ini Messi nginjak dan juga segala macam kan. Nah, orang-orang yang mempermasalahkan hal itu mereka hanya bisa menunjukkan foto. Coba dong setel replaynya gitu kan. Iya, apalagi kalau yang nonton streamingnya langsung itu kan diulang-ulang beberapa kali. Kita kan juga tadinya waktu pertama belum di replay ya, wah ini pelanggaran berat nih. Ternyata ketika di slow mo, ketika di replay ulang, ya memang pertama tidak ada unsur niat untuk mencederai juga. Ini murni pengen ngambil bola, tetapi kaki Messi itu menyentuh betis pemain Aljazair gitu. Iya, itu kan kejadiannya ya ketika kita melihat replay. Tapi kalau misalkan wasit menurut gua ngecek VAR juga, ngecek VAR pada saat itu kemudian lihat mentok itu cuma di kartu kuning, bukan kartu merah. Betul. Kalau kartu merah yang kemarin tuh yang masih protes padahal mukul, itu tuh kartu merah kan. Ini aneh banget. Bahkan Federasi Aljazair ini menurut gue tindakan yang dilakukan oleh Federasi Aljazair ini menurut gue gara-gara tuntutan ya. Bisa jadi tuntutan netizen yang tahu lah setelah kejadian ini kan banyak sekali orang-orang yang speak up itu harusnya kartu merah dan juga segala macam. Dan yang ngomong gitu tuh bukan mantan pemain bola, mantan pelatih, bukan. Yang ngomong itu cuma sekedar YouTuber yang sering IRL kan. Kemudian juga ada juga YouTuber yang sekarang lagi live streaming ya, yang sering undang Koci itu kan, kan Koci itu sendiri kan gitu. Sedangkan point of view dari orang yang tahu sepak bola dalam artian bukan kita ya, tapi orang-orang yang pernah bermain dan disebut legend seperti Zinedine Zidane, Thierry Henry, apalagi Zidane nonton langsung di lapangan, Henry ya jelas nonton karena dia ada program di Fox Sport kan, membuat pernyataan itu bukan pelanggaran. Dan seperti yang kita tahu, sepak bola itu olahraga fisik kan gitu. Betul, ibaratnya mungkin ini sisi lain dari sepak bola juga ya yang ikut meramaikan Piala Dunia 2026 ini, karena memang kalau ngomongin Zidane, anaknya kan kebobolan 3 gol gitu kan, sedangkan Zinedine Zidane sendiri kan menonton langsung di pertandingan, tetapi kan tetap membela Lionel Messi bahwa memang keputusan wasit itu ya sudah benar gitu kan. Lalu apa yang kita harapkan lagi dengan komentar-komentar orang-orang di luaran sana yang tidak menonton pertandingan tersebut? Namun jadi pertanyaan besarnya, kenapa kok pihak Federasi Sepak Bola Aljazair langsung mengajukan banding ya setelah beberapa hari pertandingan itu berlangsung kan? Iya, ya itulah yang disebut pansos. Bisa jadi ya. Itu namanya pansos menurut gua, karena memang kritikan dari netizen juga pasti kan. Itu harusnya kartu merah dan juga segala macam gitu. Mereka aduh gua ada yang bela nih untuk menyerang Messi kan gitu. Nah, kembali lagi ke omongannya Thierry Henry. Iya. Masalah ini kontroversial. Nah, Lionel Messi, kalau pemain yang lain tidak gitu kan. Nah, kemudian juga kan setelah kejadian ini viral, banyak kan muncul klip-klip video pemain lain, begitu juga dengan Ronaldo, pelanggaran keras yang benar-benar melukai bahkan Sampai tidak mendapatkan kartu. Ya, sampai berdarah Betul. Memang pada saat itu kenapa tidak diberi kartu? Gue juga mengerti. Ya Ronaldo dia nggak sengaja. Dia ingin nyodorin ke bola, kiper malah nabrak sepatunya, dan itulah kenapa nggak di kartu. Dan gue juga terima. Gue tahu kenapa wasit tidak memberikan kartu kepada Ronaldo karena itu tidak disengaja kan gitu. Betul. Tapi point of view-nya fansnya Ronaldo pasti yang mengkritiki hal ini itu selalu berbeda gitu. Ya. Apalagi Koci kan bukan fans Ronaldo, bukan fans Messi katanya. Dia kan benci gara-gara 2022 Belanda dipulangin kan. Tapi ibaratnya mungkin juga ini pengalian isu ya, pengalian isu dari sisi Portugalnya, di mana penampilan dari Cristiano Ronaldo juga mendapatkan sorotan. Sedangkan kalau dari sisi Messi kan euforia pertama adalah hat-trick-nya gitu kan. Lalu berselang kemudian ya ini yang digoreng-goreng ini kan tentang kartu merah ini. Betul, dan juga itu kan bener gara-gara Ronaldo ternyata tidak bisa membuktikan apapun ya kan. Ya susah lah kalian cuma sekedar mimpi Ronaldo mau bisa membuktikan di pertandingan pertama dengan Messi boro-boro hat-trick kan. Ini itu sama seperti
masih sampai sekarang fans-fans Ronaldo itu masih membela jika memang Ronaldo itu kurang suplai bola. Bahkan mereka bikin analisis, imajinasi dan juga segala macam gitu. Nah, point of view mereka itu selalu mikir pemain Portugal ini egois, tidak nyuplai bola kepada Ronaldo. Itulah kembali lagi mereka tidak menonton sepak bola. Kenapa Ronaldo kurang suplai? Walaupun gua nggak setuju, Ronaldo itu mendapatkan banyak beberapa peluang dan ada peluang umpan lambung, umpan datar juga. Mereka tidak bisa melihat point of view permainan yang rapih dari Kongo. Dari Kongonya, betul. Kenapa pemain Portugal sulit untuk mengalirkan bola ke depan? Karena Kongonya ini bermain rapi. Mereka full defense, bahkan menaruh 5 back kan gitu. Ya wajar kalau striker nggak bisa ngapa-ngapain kan. Ini masih mending Ronaldo masih memiliki 2 peluang yang katanya tipis tapi itu jauh anjir kan gitu. Kemudian umpan lambung yang gagal disundul pada saat itu kan. Itu benar-benar bisa kita katakan yang mengatakan Ronaldo kurang suplai itu ya hanya melihat karena memang aduh Ronaldo nggak bisa nyetak gol. Alasannya apa ya? Oh karena dia nggak bisa nggak dapat suplai bola. Kalau dihitung suplai bola ke Ronaldo dan juga Messi itu hampir sama. Messi melawan Aljazair suplai bolanya itu sedikit banget karena Messi itu tugasnya untuk membuka ruang gitu kan. Apalagi ya bayangkan kalau misalkan di pertandingan melawan Kongo, Ronaldo sama seperti Giroud yang 90 menit nggak dapat bola sama sekali. Bola sama sekali. Ya karena kan pada saat kejadian yang menimpa Giroud itu ya karena memang skema permainannya sulit gitu kan. High pressing, man to man marking dan juga yang lain-lainnya gitu. Ini Ronaldo segini rapihnya pertahanan Kongo masih mendapatkan peluang, tapi kembali lagi kan eksekusinya gagal gitu kan. Betul, ini apalagi ya memang karena pertahanan Kongo juga kan berhasil menutup ruang ya. Kita juga bisa melihat lah beberapa skema sudah dilakukan sama Portugal sendiri sebenarnya, baik itu tendangan dari luar kotak, terobosan dari Nuno Mendes, dan yang paling efektif itu gol cepatnya João Neves karena memang gol itu susah diantisipasi. Dan itu pemicunya gol cepatnya João Neves. Jadi ketika Kongo sudah kecolongan dengan gol cepatnya Portugal, mau tidak mau mereka harus bermain full defensif kan untuk tidak kecolongan bola lagi. Bayangkan kalau mereka tetap bermain terbuka, ya mungkin pada saat itu Ronaldo bisa mendapatkan banyak kali peluang, walaupun kita nggak tahu nggak gol atau tidak kan, gitu kan. Ya karena gol cepatnya João Neves, Kongo ini menaruh 5 back, bener-bener man to man marking, walaupun memang pembelaan ataupun ketika ditanya interview pemain Kongo, kita tidak melakukan apapun untuk meredam Cristiano Ronaldo katanya. Ya karena mungkin dia sudah tua. Ya mungkin karena prepare-nya itu ya justru itu menutup arah tembakan atau arah serangan dari ininya Bruno Fernandes, Betul. ya Vitinha-nya. Iya, ya karena memang pemain Kongo dan juga pelatih itu ngerti. Ronaldo bukan tipe orang yang bisa kontrol bola, menciptakan sesuatu. Ronaldo itu tipe pemain yang menunggu bola. Artinya tutup suplainya kan gitu. Betul. Nah, itulah yang tidak bisa dilihat oleh fans Ronaldo gitu kan. Ini kan aneh banget ya kan. Selalu menyalahkan pemain lain ketika Ronaldo tidak mencetak gol. Ya itu tadi kembali sama persamaan kepada Giroud gitu. Kalau Ronaldonya nggak nyentuh bola selama 90 menit, baru lu salahin tuh pemain-pemain Portugal. Ini udah dikasih peluang loh kan. Ya makanya gua katakan fans Ronaldo ini tidak nonton pertandingannya langsung karena ada 2 peluang yang gua terus ngomong peluangnya sama. Terus arah bolanya sama, melesetnya juga sama. Kemudian ada beberapa umpan lambung loh yang diusahakan oleh wingernya Portugal dan fullbacknya Portugal, tapi tidak bisa disambut oleh Ronaldo karena dalam pertandingan tersebut juga loncatnya Ronaldo kalah dengan back Kongo. Itulah nggak heran banget gitu kan. Nah, gara-gara kejadian tersebut sampai sekarang fans Ronaldo terus menggoreng kartu merah Messi. Nah, kan ini lucu ya. Bahkan sekarang Federasi Aljazair ikut-ikutan gitu. Karena kartu merah Messi itu tidak langsung digoreng di saat setelah pertandingan Argentina. Betul, 1 hari setelahnya. Karena kan yang di hype itu hat-trick dulu apa segala macam, baru setelahnya setelah Portugal main juga baru diangkat lagi. Iya, itu kan ramai ketika ISO Speed nonton pertandingan Portugal lawan Kongo terus ditanya kan, ya itu harusnya kartu merah. Ngapain? Itu ibaratnya Bang Riko yang dengerin omongan pelatih yang gak laku. Ngapain kita dengerin orang yang bisanya cuma IRL gitu. Apalagi yang paling kocak tuh ini Sen, pendapat dari kakaknya Ronaldo itu sendiri ya, kakak perempuannya Ronaldo kan, bahkan dia mengkritik tentang Portugal, pemain-pemain Portugal ini seperti Vitinha, Bruno Fernandes itu lupa caranya umpan bola kan. Itu kan benar-benar belain Cristiano Ronaldo-nya kan. Padahal kalau ya nonton pertandingannya, ya bukan karena tidak mau umpan, ruangnya sudah tertutup rapat sama permainan pertahanan dan Kongo, juga nggak mau umpan. Udah beberapa kali ngumpan loh mereka itu. Yang lu bahas ketika Ronaldo dapat bola dioper lagi ke Vitinha, oper lagi ke Vitinha. Artinya memang Ronaldo itu tidak bisa untuk membongkar sebuah pertahanan, dia itu hanya bisa menunggu
dia tuh cuma bisa disuapin. Sedangkan kalau di posisi di usianya yang sekarang itu emang udah nggak bisa. Makanya kan skill Ronaldo udah hilang. Bahkan Coach Justin juga ngomong kan, ya Ronaldo udah habis semuanya. Ibaratnya tap in-nya udah habis. Ya tinggal penalti itu Iya. satu-satunya Ya yang itu dimiliki kan. itulah. Dan juga gini ya, intinya kita membahas Messi kan. Iya. Nah, kenapa kita bahas Ronaldo? Karena penyebab ini rame itu Iya. karena Ronaldo yang tidak bisa membuktikan apa-apa. Nah, itulah kembali lagi tadi. Fansnya Ronaldo itu benar-benar di video sebelumnya juga gua katakan bodoh. Iya. Kenapa? Karena dia sebagai fans, gue setuju sebagai seperti omongan Coach Justin. Kalau fans itu jangan mendukung ketika pemain lu salah atau klub lu salah. Kalau klub lu salah ya kritik gitu kan. Itulah yang tidak dimiliki oleh fansnya Dodo gitu kan. Ini kan aneh banget. Mereka tuh harusnya kritik, bukan kritik ya, lebih analisa. Iya. Terus nonton gitu kan. Kenapa Ronaldo kurang mendapatkan bola walaupun tidak kurang menurut gue sebagai seorang striker, karena sudah dicoba beberapa kali untuk kontrol bola dan membantu membongkar pertahanan, dia tidak bisa. Iya. Artinya dia itu mengerti gua hanya bisa menunggu bola, umpan-umpan dari yang lain. Pemain Portugal yang lainnya juga sudah mengusahakan kan, tapi tetap saja kenapa? Karena defense-nya Kongo itu rapih banget Rapi gitu banget, kan. banget. Kemudian pemain Portugal itu ngerti Kongo ini bahaya loh di counternya. Nah, Jadi kita nggak bisa asal-asalan umpan, takutnya ke clearance, penguasaan bola diambil alih oleh Kongo, counter attack Portugal kalah, kan itu lebih buruk kan gitu. dan itu juga sudah terbukti dengan 2 kartu kuning ya. Betul. 2 kartu kuning di babak kedua yang diterima sama Semedo dan juga Thomas itu Thomas. kan karena skema serangan balik. Betul. Nah, ini nyambung lagi ke pelanggarannya Messi, Sen. Kalau teman-teman lihat pertandingannya Portugal, kenapa di kartu kuning? Karena gestur tangannya itu memang memukul. Jadi beda loh kalau pemain Kongo itu nabrak tangan, itu kan tidak unsur Iya. kesengajaan. Tetapi kalau yang waktu Semedo, Jadi kan itu ada gerakan, bukan mukul. tapi ada gerakan tambahan Iya, untuk menghalangi. jadi kartu kuning itu nempel pundak aja, itu kartu kuning. Iya. Kenapa? Karena mencegah counter attack, Betul. ofensif itu ya harusnya ya wajar. Kalau itu nggak usah dipertanyakan kartu kuning, semua Iya. juga ngerti gitu kan. Ya seperti Pedri lah, dia cuma menarik baju dikit padahal cuma nempel, itu pasti kartu kuning gitu. Ya apalagi kan dalam Semedo itu kan diulang-ulang kan memang ada gestur untuk ada power tangan yang diayunkan untuk ini mencegah pemain Kongo juga. Jadi ibaratnya itu kita pengen ngasih tahu teman-teman bahwa ada tahap-tahapan pelanggaran di mana ada yang tidak di kartu, ada yang kartu kuning dan juga kartu merah. Kan itu juga kan keputusan wasit itu juga situasional juga kan. Kenapa hal sepele ketika lawan melakukan counter itu langsung dihadiahi kartu kuning ya? Karena memang situasionalnya sedang menguntungkan lawan yang dilanggar ini kan. Iya, dan memang itu kartu kuning yang gua katakan nempel pundak aja itu kartu kuning. Iya. Karena memang peraturannya seperti itu kan, mencegah lawan untuk counter itu kartu kuning. Mau gimana pun gesturnya, mau mukul, kalau mukul itu pasti kartu merah, mau narik baju dikit, mau megang pundak kan banyak kan. Ketika ada counter attack pegang pundaknya, pemainnya pasti acting jatuh. Iya. Karena ngarah kartu kuning. Memang seperti itu semua gitu kalau untuk kartu kuning. Nah, kalau untuk Messi kan berbeda, sudah dijelaskan oleh yang lain-lain juga yang masih memperdebatkan sampai sekarang. Pertama, kalau dia influencer sepak bola, dia pengen nyari fame atau nyari engagement untuk mendapatkan endorse seperti Koci. Kalau misalkan bukan influencer sepak bola ya itu memang tidak menonton pertandingannya, hanya melihat dari screenshot saja. Itu. Iya, yang jadi pertanyaan besar itu kenapa sekarang Federasi Al Jazair sangat disayangkan ya, meskipun kalau menurut gue mereka juga yakin bahwa gugatan mereka itu tidak akan ditanggapi sama FIFA sih kalau menurut gue Ya pribadi. itu kan ibaratnya institusi cuma sekedar menjalankan SOP saja. Itu cuma menjalankan SOP aja. Oh, kita harus banding, ya udah, bandingnya tolak ya udah gitu. Cuma menjalankan SOP aja menurut gua untuk Al Jazair gitu kan. Tapi kalau menurut gue mah ini menjadi sangat, ini cuma bumbu ya, bumbu dalam Piala Dunia, karena kita tahu di 2022 juga yang digoreng-goreng Messi disetting sama FIFA, dikasih penalti apa segala macam, dan ini day one pertandingan Argentina match pertama di mana Messi cetak hat-trick, dan kali ini yang digoreng keputusan-keputusan FIFA tentang kartu merah itu ya. Nah, kita penasarannya nanti nih di pertandingan kedua antara Portugal dan juga Argentina akan ada apa lagi yang di highlight gitu kan. Ya yang jelas Ronaldo nggak dimainkan ya. Kayaknya ya. Kalau untuk pertandingan, kalau untuk Messi ya jelas ya alasan kenapa dia diganti juga di menit 80 karena memang Scaloni sudah speak up Messi-nya ingin bugar melawan Austria dan juga Jordania gitu kan. Artinya dia diganti karena kepengenan Messi, karena memang Scaloni kan memberikan kebebasan untuk Messi. Sok terserah mau main full atau enggak. Cuma Messi mah pemain yang tahu diri. Ketika Tahu dia batas ya. sudah kelelahan dan juga takutnya tidak membantu skema Argentina untuk menyerang, intensitasnya itu, kalau kalian nonton Argentina, temponya itu pasti melambat ketika bola ada di kakinya Lionel Messi. Argentina lagi agresifnya. Ketika bolanya di Lionel Messi, itu temponya akan melambat.
Karena Messi itu tipe yang kontrol dulu, scanning, terus apa yang harus dilakukan ke depan, itu pasti melambat gitu. Nah, untuk pertandingan melawan Aljazair, Messi sudah hat-trick dan dia sudah merasa kelelahan dan dia sudah mengerti ini baru match pertama, masih ada match kedua, ketiga sampai final. Artinya dia ingin diganti. Itulah pemain yang tahu diri. Betul. Nah, kalau menurut prediksi lu sendiri, Ronaldo akan diturunkan nggak? Dan apa alasannya? Mungkin kita next di pembahasan selanjutnya saja ya. Ini kita bahas full untuk Messi dulu kan, untuk pelanggarannya Messi, dan kemudian yang poin yang kedua itu kan menit ke-74 Alexis McAllister melakukan sikutan ke wajah Ibrahim Maza yang juga tidak diberi sanksi katanya. Nah, menurut gua laporan-laporan dari pihak Aljazair ini tidak mengungkit ataupun tidak ingin merubah hasil pertandingan Argentina melawan Aljazair. Mereka itu hanya menyampaikan laporan sebagai bentuk teguran kepada FIFA agar FIFA lebih menyoroti wasit-wasitnya agar kejadian-kejadian seperti ini tidak terulang lagi gitu kan. Ini ibaratnya komplain lah ya, komplain dari partisipan Piala Dunia gitu kan. Kalau komplain kan sah-sah aja kan ibaratnya kan. Iya, ya wajar kan. Komplain juga dari tim yang kalah. Iya. Nah, menurut gua lebih wajar Federasi Aljazair yang komplain daripada pihak lain. Ini tepat banget dilakukan oleh Aljazair kan gitu. Takutnya menurut gua ini ada tuntutan dari netizen juga. Kalau Federasi Aljazair nggak ngapa-ngapain, dia pasti dicap sebagai fansnya Messi. Jadi Ya itulah pikiran orang bodoh kan pasti seperti itu. padahal setelah pertandingan sendiri waktu itu kan ada Riyad Mahrez ya. Ada Riyad Mahrez juga sampai-sampai minta foto Messi juga kan. Iya, kan Riyad Mahrez juga ditanya kan setelah pertandingan gitu, bagaimana pertandingan Aljazair dan juga Argentina. Jawaban Riyad Mahrez simple. Mereka memiliki Messi bisa melakukan apa saja sudah gitu. Kaptennya saja yang bermain ngomong seperti itu. Gitu. Tidak ada statement-statement dari pemain lain yang negatif ya tentang Lionel Messi ini ya, emang benar digoreng sama media saja ya. Karena memang ya mau tidak mau ya, bahkan di usia tuanya di mana tajuknya itu Last Dance, nama Ronaldo dan Messi itu ya benar-benar jadi media darling kan, bahkan sampai saat ini gitu kan. Ya itulah kenapa Ronaldo masuk Portugal. Ya emang dipaksa gitu biar entertaining dan juga advertising Piala Dunia itu semakin meluas kan. Ya kalau Ronaldo nggak main, bayangkan banyak sekali orang-orang yang nggak nonton sepak bola kan. Iya. Ya karena fans Ronaldo emang nonton bola itu karena Ronaldo saja kan. Ada seperti itu, makanya mereka tidak mengerti sepak bola kan. Ya, contohnya Bang Rico Lubis sendiri ya. Iya betul. Kan di live sama coach itu kan ngomong kan, nanti kalau Ronaldo udah pensiun dari Portugal lu tetap nonton lu. Ya udah enggak dong, kan gue mah pengen nonton orangnya katanya gitu. Dan ada yang paling telak ketika kata Bang Wancoy nanya ke Bang Rico, kok kalau misalkan Portugal juara dunia tapi Ronaldo nggak main gimana? Gua nggak mau katanya. Itulah bedanya kan. Ya itulah kenapa Ronaldo dan fan itu sefrekuensi ya. Dan itulah kenapa Bruno Fernandes PT-nya diprotes kan. Nah itu dia, makanya yang paling ditunggu-tunggu itu laga nextnya Portugal ya. Ibaratnya dimainkan kan nih, soalnya kalau dimainkan ini benar-benar duri dalam daging. Iya, ini benar-benar menghancurkan chemistry squad. Pasti. Apalagi yang disoroti itu adalah pemain kunci. VT-nya Bruno Fernandes, Pedro Neto, ya kan? Itu kan mereka itu pemain kunci lah, itu pilar lah. Ya, apalagi Joao Neves. Kalau nggak ada golnya Joao Neves, Portugal kalah anjir kemarin. Dan yang paling parah lagi tuh ini kebiasaan buruk banget ya, sama ketika di tahun 2022 juga, di mana di tahun 2022 ketika Cristiano Ronaldo sering dicadangkan ya kan, di mana waktu 2022 itu ya secara kondisi fisik masih lebih oke lah daripada sekarang, karena kan spare waktunya juga 4 tahun gitu ya. Tetapi ketika 2022 dicadangkan, Ronaldo itu yang sangat disayangkan ya buat gue ya, ini keluarganya ikut-ikutan gitu Sen. Ya itulah, gue juga heran, bahkan ini kan dari 2010-an ketika si kakaknya Ronaldo yang cewek, itu kan dari ketika Ronaldo masuk ke Real Madrid kan. Betul. Itu tuh gue soalnya sempat follow Instagramnya ketika Messi juara Copa America 2021, Instagramnya kan hilang. Iya. Instagram si kakaknya mendadak hilang ya. Ya ibaratnya ini buzzer-nya itu orang keluarganya sendiri ya, ini gimana enggak. Iya, dan dari sini gue sih sedikit kasihan ya sama Ronaldo. Kasihannya namanya jelek karena keluarganya sendiri gitu. Itu kan kalau gue mah Ronaldo justru seneng ketika kakaknya belain. Kenapa? Karena dibiarin Sen. Dan ini kan yang terbaru pacarnya Georgina Rodriguez. Iya. Dia komen di postingan yang ketika itu ada postingan editan AI di mana pacarnya Joao Neves komen balik orang yang head comment. Georgina percaya kalau itu asli. Asli. Dari situ kan kita tahu kan cara berpikirnya gimana, IQ-nya seperti apa ya. Ibaratnya yang sangat disayangkan itu ini kenapa kok bawa-bawa keluarga pertama, kenapa bawa-bawa keluarga terus
kenapa kok ini cewek ikut-ikutan tentang bola kan? Pertama kan sudah terjadi di tahun 2022 di mana yang dikritisi itu pelatihnya. Lalu sekarang ya pemainnya, bahkan kakaknya Ronaldo itu bikin instastory yang mengatakan bahwa ini kenapa dah pemain Portugal seperti Vitinha dan juga Bruno Fernandes seakan-akan lupa caranya ngumpan bola. Itu kan ibaratnya kalau gue jadi Bruno sama Vitinha ya lu siapa ini? Ya Ngomong kayak kalau gitu gue kan? jadi Joao Neves, gue counter balik. Ronaldo lupa ya cara nyetak gol. Nah, Kan dia yang itu. nyekor di Saya- pertandingan iya, Kongo kan. itu saya- Gitu. Artinya seperti itu. Gunanya Ronaldo di tim itu apa sih? Ya Iya. untuk nyiptain gol kan. Iya. Gitu kan. Kalau misalkan dia nggak nyiptain gol, bahkan kan sudah 10 pertandingan di major turnamen dia Betul. tidak mencetak gol. Betul. Ya harusnya sebagai pelatih tahu dong ini pemain harus diapain. Kan Betul. gitu. Kalau menurut gue mah ini fatal banget ya untuk menutup kisah karirnya Cristiano Ronaldo, karena di Portugal atau di Piala Dunia kali ini semakin memvalidasi bahwa Ronaldo itu tipe pemain yang harus disuapin gitu Sen. Ya kan ibaratnya Ya kalau kita tahu dari era prime iya, Ronaldo. ya makanya lama kelamaan saya dengan adanya kondisi Portugal dan Ronaldo sekarang, orang-orang tuh akan flashback. Oh iya, ternyata dulu juga gacor karena disuapin apa segala macam. Ini kan merusak image dari Cristiano Ronaldo Iya. itu sendiri. Iya, tapi tidak untuk semua orang ya. Iya, tidak untuk semua Ya orang. karena sering gua bahas orang bodoh itu selalu memiliki block system, Sistem gitu juga. kan. Ngomong kata ngapain punya nih statistiknya Ronaldo sekian gol sekian gol sekian gol sekian gol, ya iya gol ini. Bener ya, makanya yang speak up itu kan ya harusnya yang pertama dari legend Manchester United Rooney itu udah speak up. Pak. Banyak yang mengatakan bahwa kerja kerasnya Rooney itu diklaim sama Ronaldo karena memang yang nyetak gol Ronaldo. Lalu kan ada juga dari Karim Benzema ketika disangkut pautkan bersama Messi, kan tetap POV-nya ya yang memuji-muji Messi lah, dimana ya kita tahu di Real Madrid itu ya Ronaldo gacor karena ada Benzema. Nah ini kan merusak image secara keseluruhan, jadi orang-orang itu mulai ya kayak kita aja lah. Kita kan ngomongin pelatih Portugal yang sekarang Roberto Martinez, apalagi pelatih Portugal di 22 itu kan sama kayak Ole Solskjaer kan ketika Ronaldo masuk ke MU di periode keduanya gitu kan. Ini bener-bener kayak seakan-akan ya Cristiano Ronaldo itu sedang menggali kuburannya sendiri anjir. Iya ya, sejujurnya dia itu sudah melakukan hal ini ketika dia ke Riyadh Saudi Pro League ya, dan berstatement jika pemain-pemain yang datang ke Riyadh Saudi Pro League itu karena saya, Iya, karena duit tolol. betul. Dan Iya, betul. aduh ini kan parah banget. Itulah lebih tepatnya sih bukan menggali kuburannya sendiri ya. Oh. Ronaldo itu senang menjilat omongannya sendiri, ludahnya sendiri gitu. Pasti Dan kan itu memang sudah sering berkali-kali terjadi. berkali-kali udah nggak terhitung lah ibaratnya kan. Gua udah nebak kalau misalkan Portugal gagal nih, kemudian Ronaldo itu sudah menyiapkan skrip podcast dengan Piers Morgan. Dia mengatakan Iya. jika harusnya kan di 2022 Iya. itu terlalu banyak dikasih penalti. Pas nanti itu harusnya kartu merah. Masih gitu. Ibaratnya ya lebih sering menyiapkan alasannya ya daripada menunjukkan diri gitu kan. Ya, ini benar-benar parah sih. Ini kita akan melihat dua bab yang berbeda antara perjalanan karir Lionel Messi dan juga Cristiano Ronaldo. Mungkin keduanya emang benar-benar last stand di Piala Dunia ini akan menutup highlight lah keseluruhan karirnya gitu kan. Dan ini juga semakin menarik POV antara kedua fans ini, antara Ronaldo dan juga Messi gitu kan. Tinggal kita lihat saja akhirnya akan seperti apa. Mungkin untuk video kali ini kita sudah Sudah sampai saja ya, itulah yang sudah kita bahas tentang polemik atau apa ya, bukan kontroversi sih, beberapa gugatan lah yang diajukan oleh ya ini masih FAF gitu kan. kontroversi lah. Kontroversi yang sudah terjadi sejauh ini di Piala Dunia 2026. Bahkan kontroversi ini lebih besar ketika backnya Qatar nyeleding sampai membuat pemain Kanada patah. Iya, patah kaki, betul. Ini benar-benar tragis banget ya. Harusnya itu yang di highlight. Harusnya ibaratnya kan. So itu saja yang sudah kita bahas tentang tema kali ini. Drop opini kalian di kolom komentar tentang apa yang sudah kita bahas. Thank you banget yang udah nonton episode kali ini sampai habis. Jangan lupa buat komen, like, share, dan juga subscribe tentunya. Sampai jumpa di episode selanjutnya.